Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas pengolahan dan sertifikasi benih kacang tanah dan kacang hijau. 2 minggu sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari untuk bagaimana produksinya. Jadi saya mencukupkan hanya sampai panen. Setelah panen itu seperti apa? Nah, kita bahas sendiri pada pengolahan dan sertifikasi benih kacang tanah dan kacang hijau yang sudah kita bahas 2 minggu sebelumnya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan. Berdoa, disilahkan. Selesai. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa itu pengolahan benih. Nah, pengolahan benih adalah proses memisahkan benih dari material yang tidak diinginkan dari satu kelompok benih untuk memenuhi persyaratan standar mutu benih yang telah ditetapkan. Jadi, kita perlu mengolah benih, mengolah calon benih. Jadi yang kita panen itu belum menjadi benih ya. Jadi calon-calon benih itu perlu kita olah. Nah, pengolahannya itu bisa jadi pembersihan, bisa dengan pemilahan, kemudian penyortiran. Nah, seperti itu. Itulah pengolahan benihnya. Tujuannya itu apa? Yang pertama adalah, tujuan pengolahan benih itu adalah untuk mendapatkan benih bermutu. Benih bermutunya itu yang pertama adalah mutu fisik. Jadi dengan pengolahan benih ini kita mengharapkan adanya fisik yang seragam. Selain itu, kalau fisiknya sudah seragam, diharapkan genetisnya itu juga seragam. Jadi tidak ada campuran-campuran dari varietas-varietas yang misalnya ukurannya lebih besar atau ukurannya lebih kecil dari varietas yang kita tanam. Dan selanjutnya adalah kalau sudah seragam itu biasanya mutu fisiologisnya itu juga akan bagus juga. Kenapa? Pada saat pengukuran mutu fisiologis kita mengecambahkan benih. Jadi benih yang kita kecambahkan itu kalau ukurannya sudah seragam itu harapannya akan tumbuh dengan serempak. Nah, disinilah tujuan utama dari pengolahan benih. Tahapannya apa saja? Yang pertama adalah penerimaan calon benih dari lapang. Nah, yang disebut tadi hasil panen kita itu belum benih, yaitu calon benih. Kemudian kita lakukan prapengolahan. Nah, prapengolahan itu apa saja? Bisa jadi dengan membersihkan kotoran-kotoran yang besar. Contohnya misalnya pada kacang tanah, di antara polong-polong yang sudah dirontokkan dari tanamannya, masih ada terbawa serasah dari tanaman kacang tanahnya, batang-batangnya itu masih ada. Jadi itu kita bersihkan, di situ disebutnya prapengolahan. Kemudian kalau terlihat masih ada batu yang terbawa, dan itu yang terlihat itu bisa sekalian kita bersihkan. Selanjutnya ada pengeringan. Di sini pengeringannya itu adalah pengeringan setelah calon benih tadi dikeringkan awal itu pengeringannya mungkin hanya sebatas agar pada saat ditumpuk sebelum menuju sebelum menuju pabrik pengolahan itu tanaman atau calon benihnya itu tidak rusak. Nah, jadi kan kondisinya sudah kering. Nah, ini untuk yang pengeringan yang pada saat proses pengolahan ini dikeringkan sampai pada kadar air yang cukup atau kadar air yang aman bagi benih untuk dilakukan pengolahan. Pengeringannya ini sudah dilakukan sebaiknya dilakukan di lantai jemur, atau bisa juga kalau misalnya pas musim hujan kita bisa menggunakan pengering secara mekanis. Nah, atau menggunakan alat pengering benih. Selanjutnya adalah proses pembersihan. Proses pembersihan
bisa menggunakan alat pembersih dan pemilah benih. Nah, kalau untuk kacang tanah ini tanamannya berserta polongnya. Jadi benih kacang tanah itu kan dipasarkan dengan polongnya. Mungkin pembersihannya lebih pada pembersihan tanah-tanah yang tadinya masih ada. Jadi dirontokkan lagi, dibersihkan misalnya dengan menggunakan air screen cleaner, nah seperti itu. Kemudian dibersihkan juga dari kotoran-kotoran yang kecil-kecil yang tidak bisa kita bersihkan pada saat pra-pengolahan. Ini bisa untuk yang ringan-ringan itu bisa menggunakan blower. Nah, selanjutnya ada proses pemilahan. Pemilahannya ini kita memilah polong-polong yang hampa. Polong-polong yang hampa itu sebaiknya dibuang. Kalau dengan alat, dengan mesin pengolah benih ini akan dipilah berdasarkan beratnya. Selanjutnya, kalau benih itu membutuhkan perlakuan benih, misalnya seperti pada benih jagung yang jagung manis. Jagung manis itu biasanya kita berikan fungisida. Fungisidanya gunanya untuk apa? Ini perlakuan benihnya ini untuk mencegah penularan dari penyakit bulai. Nah, misalnya pada kacang tanah ini perlu dilakukan perlakuan benih, maka kita lakukan sebelum adanya pengemasan. Jadi kalau sudah semua tahapan-tahapan ini sudah selesai, jadi calon benihnya itu sudah bersih, nah baru kita sebut sebagai benih, karena dia sudah bersih dari campuran-campuran yang lain. Selanjutnya kita kemas. Kalau kita sebagai produsen, biasanya kita kemasnya tidak kemas langsung kecil-kecil, tapi biasanya kita kemas dalam karung. Nah, kenapa? Karena nantinya masih akan diambil contohnya oleh BPSB sebagai contoh benih yang akan diuji dan disertifikasi. Nah, ini pada pengolahan benih kacang tanah yang pertama adalah pemanenan. Kemudian setelah panen, polong dirontokkan secara manual atau dengan menggunakan mesin perontok polong. Kemudian polong dijemur dengan cahaya matahari sampai jam 13, hanya sampai jam 1 siang. Kemudian penjemuran dilakukan berulang kali sampai kadar airnya itu mencapai 12-14%. Penggunaan dryer itu perlu kita lakukan terutama pada saat musim hujan untuk mengurangi pertumbuhan cendawan. Selanjutnya adalah pembersihan polong dengan blower. Nah, ini termasuk kegiatan pembersihan yang tadi ada pada tahapan pengolahan benih, yaitu pembersihan polong dengan blower untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang masih menempel pada polongnya. Selanjutnya ada sortasi. Nah, sortasi ini kita menyortir polong yang bernas, yang hampa, polong rusak, dan adanya kotoran yang terbawa dengan polongnya. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita lakukan pengemasan. Nah, pengemasannya menggunakan kantong plastik benih yang bening atau buram kapasitas 10-12 kg, ketebalannya 0,08 mm. Atau bisa menggunakan kaleng kapasitas 5 kg bertutup rapat bila penyimpanannya dalam jumlah yang kecil. Ini bisa dilakukan kalau kita sebagai seorang pemulia. Jadi untuk pemulia itu kan biasanya kita menghasilkan benihnya hanya sedikit. Ini untuk hasil-hasil pemuliaan bisa kita pakai kaleng yang kapasitas 5 kg. Nah, ini, seperti pada gambar yang kiri, ini kita bisa melihat bahwa seperti inilah penyimpanan benih kacang tanah. Nah, benihnya ini disimpan pada kemasan plastik, kemudian di luarnya itu ada karung. Jadi ada double kemasannya. Kemudian benih diletakkan dalam kemasan yang disimpan dengan alas kayu atau pada rak-rak kayu. Hindari serangan tikus atau hewan pengganggu lain. Ini adalah prinsip-prinsip penyimpanan. Kemudian usahakan menyimpan benih pada ruangan yang tersendiri. Ini maksudnya bagaimana?
Tidak dicampur dengan pestisida, dengan herbisida. Nah, karena itu akan mempengaruhi nantinya akan mempengaruhi mutu benih dan takutnya nanti akan bau dari pestisida itu akan diserap oleh benih. Selanjutnya adalah kita melihat pengolahan pada benih kacang hijau, yaitu pertama polong kacang hijau yang telah panen itu kita keringkan, kemudian kacang hijau tadi yang sudah dikeringkan tadi dirontokkan, jadi polongnya itu tadi dirontokkan, kalau sudah dikeringkan itu dirontokkan, jadi hanya kita ambil bijinya. Kalau untuk kacang tanah kan kita pakai sekalian polongnya, kalau ini kita menggunakan hanya bijinya saja. Kacang hijau ini bisa kita rontokkan dengan mesin perontok atau dengan manual. Manual itu apa ya? Bahasanya digeblok, yang dipukul-pukul. Itu bisa. Tapi prinsipnya tidak boleh terlalu keras yang sampai membuat benihnya itu nanti pecah. Nah, agar tidak pecah, maka benihnya harus benar-benar polongnya itu tadi sudah benar-benar kering. Jadi bijinya itu tidak mudah pecah. Kegiatan selanjutnya adalah pembersihan dan sortasi. Nah, ini pembersihan yang pertama adalah menggunakan blower, kemudian benih dipisahkan dari biji yang pecah, kemudian biji yang berukuran kecil, biji rusak akibat hama, dan kulit polong yang masih terbawa. Kemudian bisa juga sortasi dilakukan dengan memisahkan warna biji yang tidak sesuai dengan deskripsi varietas. Ini perlu dilakukan agar mutu dari benih yang kita hasilkan terjamin. Nah, setelah selesai, jadi benih-benih yang sudah disortasi tadi kita keringkan lagi sampai kadar airnya 9-11%. Pengeringannya dengan sinar matahari yang kemudian kita hamparkan dengan alas tikar atau terpal atau plastik dengan ketebalan lapisan itu 2-3 lapis benih saja, jadi tidak boleh terlalu tebal. Kemudian dilakukan pembalikan selama 2-3 jam sekali. Dan pengeringan ini dilakukan hanya sampai jam 12 siang. Selanjutnya, biasanya untuk mencapai kadar air 9-10% itu bisa dilakukan dengan pengeringan selama 4 jam berturut-turut, selama 2 hari sampai 3 hari berturut-turut, yaitu 4 jamnya itu dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Jadi pada saat sinar matahari itu sudah mulai terik. Nah, sebelum dikemas, jadi benihnya itu diangin-anginkan dahulu selama 30 menit. Jadi tidak boleh dari setelah dikeringkan yang panas sekali pada jam 12 itu langsung masuk kantong. Nah, di situ nanti bisa terjadi kadar airnya bisa jadi terpengaruh. Ada penguapan di situ, jadi malah justru tidak baik kondisinya. Selanjutnya adalah benih dikemas dengan bahan yang kedap udara. Nah, karena dikemas dengan kedap udara ini tadi, makanya tidak boleh pada kondisi yang masih panas. Takutnya nanti pada saat penyimpanan, tidak baiknya tadi kenapa? Akan ada overheat, kemudian ada atau jadi ada hotspot di situ. Kalau di situ ada cendawan, jadi nanti akan tumbuh cendawan yang menyebabkan hotspot. Selanjutnya, kantong plastiknya itu seberapa untuk kacang hijau, biasanya kapasitas 2 atau 5 kg, ketebalan plastiknya 0,05 mm, 2 lapis dengan 0,08 mm 1 lapis plastik. Kemudian kemasan ini harus ditutup rapat atau dengan seal atau dengan laminating. Selanjutnya bisa juga kita menyimpan dengan kemasan kaleng, yaitu pada kapasitas 10-15 kg.
Nah, setelah dikemas, maka benih bisa disimpan. Disimpannya masih sama dengan penyimpanan pada kacang tanah, yaitu disimpan di ruangan yang optimal, tidak tercampur dengan pupuk atau pestisida. Kalau bisa terhindar dari serangan tikus atau hama-hama gudang, dan penyimpanannya itu tidak boleh langsung mengenai lantai, yaitu dilapisi dengan alas kayu atau biasanya disebut dengan palet ya. Setelah pengolahan, ada satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan sertifikasi benih. Jadi, kegiatan sertifikasi benih ini perlu dilakukan bila benih yang kita produksi itu akan kita jual. Jadi, benih itu adalah produk yang bila benihnya ini produk komersial, maka benih itu perlu adanya standar dalam pemasaran. Nah, standar pemasaran ini diperlukan bila kita ingin menjaga kualitas benih yang kita tanam. Ini agar semuanya seragam, maka ada lembaga sertifikasinya, yaitu lembaga sertifikasi benih yang biasanya kita sebut sebagai BPSB, yaitu singkatan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Di sini kita akan mendapatkan benih dengan standar mutu yang jelas. Jadi tujuannya dari sertifikasi benih itu tadi apa? Mendapatkan benih dengan standar mutu yang jelas, yang itu standar fisik, standar fisiologis, standar genetis, dan standar patologis. Nah, standar-standar ini sudah dibakukan, jadi untuk tiap-tiap benih berbeda-beda. Nah, tahapan sertifikasinya itu seperti apa? Ini kita pengantar saja, karena nanti kalian pasti akan mendapatkan mata kuliah sertifikasi benih. Di sini saya masukkan dalam materi ini agar kalian mengerti bahwa benih yang kita produksi ini harus selalu kita sertifikasikan. Jadi harus punya sertifikatnya agar mutunya itu jelas dan sesuai dengan mutu yang sudah distandarkan. Pemeriksaannya itu apa saja? Pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu meliputi sejarah lahan, kemudian sejarah lahan itu apa saja, ada bekas tanaman apa, kemudian di situ tanahnya jenis apa, dan bekas bera atau bekas tanaman lain, nah seperti itu. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan pendahuluan itu kita mengecek benihnya itu, benih sumbernya itu benih kelas apa, varietas apa, harus sesuai dengan yang kita daftarkan. Jadi kita mendaftarkan itu dengan keterangan-keterangan, kemudian ada nama, siapa nama produsennya, seperti itu. Yang kedua adalah pemeriksaan lapang pertama. Nah, ini pemeriksaan lapangan pertama itu pada saat tanaman fase vegetatif. Tadi dan kemarin sudah saya, maksudnya kemarin dan minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai rowing pada saat fase vegetatif. Ini tujuan rowing pada saat fase vegetatif, misalnya pada saat kita rowing hipokotil yang tumbuh itu penting. Kenapa? Kalau pada saat diperiksa oleh BPSB, tanaman yang kita tanam itu pada saat pemeriksaan lapang pertama masih terdapat campuran, bisa saja nanti kita ditolak karena nantinya akan masih misalnya ada 80 kemurniannya hanya 80%, maka perlu dilakukan rowing ulang atau bisa juga ditolak perizinan kita untuk menjadi perizinan lahan tersebut menjadi lahan untuk produksi benih. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan setelah vegetatif itu ada pada fase berbunga. Nah, minggu lalu saya menjelaskan bahwa pada kacang hijau dan kacang tanah ada perbedaan warna bunga, satunya untuk kacang tanah ada yang berwarna kuning dan orange, kemudian yang untuk kacang hijau itu ada yang berwarna hijau kekuningan dan ada yang berwarna mahkotanya itu ada yang keunguan. Nah, itu akan diperiksa oleh petugas. Jadi dan diperiksa menyeluruh, bisa juga dengan sampling. Itu. Biasanya sih disamplingkan beberapa area, di satu hamparan itu akan disamplingkan, tapi bisa juga kalau
petugas BPSB-nya mau, beliau akan memeriksa keseluruhan tanaman Anda. Yang terakhir adalah pada saat fase masak ini menjelang panen. Nah, misalnya untuk kacang tanah tadi seperti apa warna ginofornya, itu adalah diperiksa pada saat menjelang panen. Kemudian untuk kacang hijau tadi yang kemarin itu pada fase polong. Jadi pada saat fase polong itu ada yang polongnya ada pinggangnya, ada yang bentuk tegakan polongnya, ada yang tegak lurus, ada juga yang polongnya menjuntai. Nah, seperti itu sebelum diperiksa kan sudah dilakukan roguing, jadi harusnya pada saat pemeriksaan itu sudah lolos untuk pemeriksaan. Setelah itu benih setelah selesai, setelah panen, maka dilakukan pengujian benih. Pengujian benihnya itu yaitu pertama kita mengambil contoh benih. Jadi dari yang tadinya diolah, benih yang sudah diolah kan tadi disimpan di gudang. Nah, di situ setelah itu baru kita petugas BPSB akan mengambil contoh benih. Dari satu gudang itu akan diambil contoh, kemudian menjadi contoh kirim. Nah, contoh kirim itu selanjutnya dikirim ke laboratorium. Di laboratorium akan dibagi lagi menjadi contoh kerja. Contoh kerja itulah yang nantinya akan diuji. Nah, diujinya apa saja, yaitu ada uji kadar air, kemudian ada uji viabilitas. Uji viabilitasnya ini bisa dengan uji daya berkecambah, kemudian ada pengujian kemurnian benih, dan bisa juga pengujian kesehatan benih. Ini pengujian kesehatan benih ini bukan pengujian yang rutin. Jadi biasanya berdasarkan permintaan dari produsen atau bisa juga diwajibkan apabila daerah tersebut endemis satu penyakit tertentu. Nah, setelah dari BPSB itu mengeluarkan label, jadi kalau labelnya itu sudah sesuai dengan standar, jadi benih kita itu sesuai dengan standar pelabelan dari BPSB, maka baru kita bisa melakukan pemasaran. Jadi benih-benih yang sudah kita kemas tadi bisa kita tempel labelnya, baru kita melakukan pemasaran. Jadi kalau belum ditempel labelnya, kita tidak bisa memasarkan dengan klaim yang tidak sesuai. Misalnya saya mengklaim ini daya berkecambahnya 100%, padahal belum ada sertifikat dari BPSB, itu namanya kita melakukan tindakan secara ilegal. Baik, dari sini saya akhiri pertemuan kita. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi di chat room, bisa di WhatsApp, atau kalau kalian bersedia kita bisa melakukan interaktif dengan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.